Jadi memang IDF itu intinya menampung atau ingin menampilkan karya anak-anak muda Indonesia. Kita dengan mata dan perspektif dan bagasi pengetahuan kita masing-masing di dalam tim membicarakan bagaimana pembacaan terhadap dinamika medan seni tari. Gimana caranya publik luas itu melihat tari sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana tari juga salah satu medium seni yang bisa menciptakan produksi pengetahuan. Kami merasa bahwa koreografer-koreografer muda dan penari-penari Indonesia itu perlu mempunyai wadah. Wadah yang menyebabkan mereka bisa meniti karirnya, bahkan nanti bisa membentuk jejaring baik secara nasional maupun internasional. IDF is a good platform, it's a precious platform. Indonesian Dance Festival, I love it. I never realized that it's a big of a festival. Banyak banget hal baru, ide-ide baru yang lebih segar. Tari-tarian yang dipresentasikan di IDF 2024 ini adalah tubuh-tubuh yang cair juga. What kind of performance to stimulate and having a deeper cultural and social conversations? Water substance and to move let the water move the story in our body. Tajuk Liquid Ranah kami rangkai sebagai refleksi dan harapan tentang peran tari kontemporer dalam kehidupan sehari-hari. Dan IDF Liquid Ranah bukan hanya milik segelintir praktisi maupun pekerja seni pertunjukan, melainkan menjadi ajakan bagi warga budaya untuk turut serta menubuhkan kualitas cair sehingga dapat lebih saling menghormati dan saling merawat dalam keberagaman. Basically, EDF is collaborative and collective curation by four of us working together with the director Lati. So it's been always a process-based discussion of the Biennale of the EDF. Hello, my name is Arko. I'm a member of the curatorial team of IDF. And where do you come from, Arko? It's a long answer. Untuk proses kuratorial IDF tahun ini mengambil pendekatan yang berbeda dari tahun yang lalu, menentukan tema apa atau topik apa yang kira-kira urgent untuk dibicarakan dan diangkat di dalam festival. Well, our general approach is that we first select the program and then based on what the artists are doing, we will think about and determine a theme that suits the concerns that the artists are working on. It has been serving as a cultivation or incubation platform for young artists. In this way, we also expanded Campana in the Southeast Asian. What kind of performance could stimulate and having a deeper cultural and social conversations with the local dance communities and audiences? Kenapa Liquid Ranah? Karena dengan menjawab keberagaman pesan-pesan dan ekspresi yang disampaikan oleh seniman itu, IDF tuh ingin mengambil peran sebagai wadah yang juga cair gitu. Tantangan terbesar buat IDF 2024 adalah manusianya banyak banget. Kita bawa rombongan di Dinitowo, ada sekitar 20-an orang lebih, belum lagi pre-opening performance juga ada 20 orang lebih, belum lagi closing performance juga ada belasan orang. Salah satunya bagaimana kami harus menggayat penonton seni pertunjukan tari. Penonton seni pertunjukan tari itu tidak sebanyak penonton film, musik, kurang lebih seperti itu. IDF tahun ini tuh temanya menarik banget, sekaligus kita juga baru mau meluncurkan identity baru, sehingga gimana mengejawantahkan itu ke dalam identitas festival di 2024 ini menjadi sesuatu yang lumayan menarik, sekaligus menantang, karena banyak hal-hal baru yang dilakukan dan dieksperimentasikan di saat ini. Tapi kalau di festival itu jadinya
Aku mengoversee 12 produksi karya seniman yang kami presentasikan dalam IDF 2024. Jadi sangat amat berkolaborasi dengan tim-tim yang lain, festival manager, tim produksi, dan dari segi artistik ditemani oleh para kurator yang menggawangi bagian artistiknya dan juga dramaturginya, begitu. Dan tentu saja di panggung ini kita akan melihat bagaimana seni tari menjadi katalis pembangunan, menggerakkan masyarakat untuk menghargai nilai-nilai luhur dan memperkuat ikatan sosial. Dengan ini saya nyatakan Indonesian Dance Festival 2024 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada IDF 2024 ini judul karyanya Bisik Tiga Bumi. Dalam karya ini mengajak kepada banyak semua orang bahwasanya kita harus kembali kepada jalan kebenaran. Fenomena-fenomena yang terjadi ini sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah mulai meresahkan kita semua, mulai menurunkan rasa kepercayaan diri kita di tengah-tengah masyarakat dan juga menghargai satu sama lain gitu di dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Kalau saya pribadi, saya merasakan cukup excited dan sangat ingin membuktikan juga bahwa kita bisa menampilkan yang terbaik karena kami mewakili semua harapan dari masyarakat Maluku Utara pada umumnya dan Ternate pada khususnya. Indonesian Dance Festival sukses! Yang lain dari sini semua ya? Nama saya Didi Adi Prayetno, nama panggungnya Didi Ninitowo. Hagoromo itu artinya jubah terbang dan mirip sekali dengan cerita Jawa Joko Tarub. Nah dari itu kemudian muncul ide dari saya untuk mengkolaborasikan dalam karya ini bisa dikawinkan atau dikolaborasikan dengan cerita Jepang. Dalam adegan bidadari yang akan terbang itu saya mengambil part dari Hagoromo. Tidak mudah seorang laki-laki membawakan peran wanita. Jadi tokoh wanita atau female impersonator itu dibutuhkan perjalanan yang panjang. Bagaimana saya mentransfer female impersonator kepada generasi muda. Namaku Fitri Setianingsih, aku tinggal di Yogyakarta. Aku di sini sebagai konsep dan koreografer di karya Garis Tegak Lurus. 2 tahun lalu itu aku berjalan ke gunung di arah timur dan kebetulan aku bertemu Bromo. Lalu setelahnya aku berjalan ke arah barat, gunung itu juga aku bertemu Gunung Padang. Dari 2 peristiwa perjalanan itu, rekaman visual itu menjadi jejak-jejak potretku yang akhirnya itu menjadi teks yang aku tulis. Lalu dari situ muncul visual-visual atau elemen-elemen yang akhirnya itu tumbuh di proses tengah-tengahnya itu melakukan perjalanan proses-proses tubuh alam seperti ya kita ke Gunung Kelir atau ke Gunung Batu Purba seperti yang areanya tidak jauh dari Yogyakarta. Yang ini ngomongin tentang alam, gimana cara membawa atmosfer ruang alam itu berada di ruang yang sedemikian rupa terset rapi seperti ini. Tapi energi atau frekuensi yang hadir dari pergerakan penonton menduduki kursi-kursinya, dari pergerakan intens dan konsistennya para penari itu, aku pikir ini membuat hubungan-hubungan yang sebetulnya cair juga lagi, walaupun mungkin itu tidak terdialogkan langsung ya, butuh penyerapan untuk mempertimbangkan apa yang dilihat tadi gitu. Hello, my name is Nasran Razavi Khorasani and this is not a dance.
Yes, I'm very happy that I can share this work, spread the stories of some dancers and choreographers working in Iran. My practice is about sharing my stage with other stories and with other people. That I can share this also here in Indonesia is very meaningful for me. Maybe I was a bit nervous about the reactions of the audience. And this was also the first time we performed the work in Asia and not a European country. So how would people think or what would they say? This was maybe, it was not like a big challenge, or it was something that I was curious also about. Leewije luar biasa karena ini merupakan suatu pergerakan baru yang masih fresh. Kalau bahasa aku tuh nontonnya tuh tiba-tiba celing gitu. Melihat pertunjukan pada malam hari ini sangat luar biasa. Sorry, I couldn't say anything. My brain still, I think today we are very tired. Kayaknya hari ini kita capek banget dan 60 menit non-stop, it's performance, ticket sold out. Thank you IDF and the support for the people that everything, your support really encouraged me. Many thanks to everyone who coming here, and we're really glad that 60 minutes non-stop, and I think I hope everyone happy and I really enjoy to watch it. My name is Huang Huaide. I'm from Taiwan. Today our performance called Bansen. In 2022, I went back to my hometown. I saw a beautiful traditional performing art called Bansen. Actually, really popular in early Taiwan, but now it lost the attention of the audience. It makes me so pity for this beautiful art. Tiring but exciting, and we are very welcoming all the audience. Their reaction was so touching. We are really glad to be here. Terima kasih banyak. Oke, jadi kemarin itu kita perform sore ya, depan GBB benar, itu kita bersama salah satu koreografer dari France atau dari Prancis. Jadi itu bagaimana kita bisa berinteraksi sama audiens, terus sesama penari juga, bagaimana caranya kita sesekali kita harus interaksi sama dancer, habis itu sama audiens, dan bagaimana kita bisa membawa audiens ini ke beberapa titik atau beberapa lokasi yang kemarin kita, kalau nggak salah ada 3 titik. Nah, bagaimana itu kita bisa mengajak tanpa harus berbicara, itu yang saya nangkap ya. Jadi bagaimana kita mengajak juga mereka audiens untuk bisa mengikuti apa yang kita explore bersama. Luar biasa ya, kesan saya menyaksikan tarian yang begitu halus dan melihat talenta-talenta dari luar negeri yang bisa menginspirasi kita. Ini menunjukkan bahwa pengembangan terhadap kebudayaan kita itu ternyata sangat terbuka. Semuanya terasa begitu dalam dengan konsep panggung yang menurut saya luar biasa. All the talent, all the cast is very amazing. Meskipun festival ini bukan hanya untuk anak-anak muda, senior maupun internasional, supaya terjadi dialog, terjadi pertukaran wawasan, dan bisa belajar satu dengan yang lainnya. Yeah, it's a really special festival. I think it's a special festival in the world. I think the quality of the work is really high, but also it's a very different kind of program. Kampana, sebuah laboratorium karya bagi seniman tari muda di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara.
Kehadiran 6 koreografer ini mengolah perspektif kritis dari kacamata mereka sebagai generasi muda dalam membaca situasi kontemporer di konteks pengalaman sosial budaya mereka. Campana seems like a really exciting program. I think it's exactly the kind of work that I have been interested in doing. So it's exactly the kind of place that I have been interested in building, which is a place where people have a shared space for thinking through how to make dance. I feel like it's the kind of discursive space that dance needs. And it is precisely what Campana actually sets up for us. Hello, my name is Nut Napa Soidala. I'm Nut. Now you can call me Nut. I'm from Laos. My challenging is to create the movement, the choreography, to transform the thing I discover to the movement. But after performance, for me, I feel now it's more inspiration me because many people like it, and I feel I want to develop more and more. I think about my art, I want to explore about what I do, combination traditional and contemporary dance together, and also another dance like a hip hop. I want to create the piece that anything can transform to the movement to be the piece. Yesterday, yes, it's a surprise for me because many friends come and I don't know they are coming, and many people love the piece and they say they want to see it again. And yes, I'm really happy for yesterday. Halo, nama saya Wayan Sumahardika. Saya sebagai sutradara sekaligus penulis dalam pertunjukan membaca Sangyang Go In to Go Out dalam program Campana IDF 2024. Ya, karya saya berjudul Go In to Go Out, masuk untuk keluar. Itu berangkat dari riset saya bersama kawan-kawan di Mula Wali Institute tentang ritual Sangyang. Ritual Sangyang sendiri merupakan salah satu ritual kuno di Bali yang sangat lekat gitu hubungannya dengan konteks agrikultur dan spiritualitas orang Bali gitu. Tadi nabi ke jalan Pak Jero? Perkiraan Kalimantan. Yang ingin kami sampaikan gitu bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh masyarakat melalui ritual, punya kesadaran atas perawatan bumi, pangan, dan melalui ritual-ritual dan budaya itu semestinya juga bisa dibaca ulang gitu dalam lanskap wawasan dunia hari ini ya gitu. Karya ini pun juga hadir dalam kesadaran membuka ruang yang cair gitu ya masyarakat untuk menimbang ulang gitu bagaimana pembacaan atas situasi kekinian tentang pangan, tentang pertanian melalui praktik masyarakat yang mungkin biasanya jadi kita timbang sebagai hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Padahal sebetulnya kan ini juga kerja-kerja yang semacam ini juga bisa dilihat sebagai kerja-kerja yang berkelanjutan dan terus bisa tumbuh gitu dari masa ke masa gitu. Do you want blue? But do you have it? I can change the color of this white to blue. Okay. Hello, I'm Bani Kadag. I'm from the Philippines. I'm a trans feminine artist. I do performance, and this is my first time joining Indonesian Dance Festival, and this is my first time to choreograph and develop my own solo work. It started from an intuition, from an instinct to just sing. The dolls are miniature versions of an alter persona that I was able to create or give birth to in the year 2015. It's called Vera Maningning. Truth and Maningning means radiance.
When pandemic came, I got stuck in my room. Since I am programmed and conditioned to perform in a physical space, in a physical audience, with a physical audience, I found myself in my room and creating, stitching, crafting dolls. And so I just realized that, okay, maybe the audience or the space doesn't have to be physical. That maybe they are here. I just can't see them. They are existing, but they're in another dimension. I realized that this work that I'm creating, Journey to Be With, talks about decolonization and also talks about so much about relating with nature, with the spirit, and finding your own identity through these existing elements. Oke, halo, nama saya Trianggara, biasa dipanggil Angga. Aku lahir di Jakarta dan sekarang menetap di Jakarta. So, I'm Dias. I'm Ian. I'm Vika. I'm Tari. I'm Angga. We are from... Mungkin karena aku tumbuh besar di Jakarta, memanggil memori aku di masa lalu, karena ibu aku punya restoran Padang, keluarga, bisnis keluarga gitulah, kecil-kecilan. Dan salah satunya yaitu membungkus nasi gitu. Aku nggak tahu kenapa situasi kota yang bagi aku itu sebenarnya chaos, Jakarta tuh chaos, tetapi kekeosan itu tuh aku lihat tuh sebenarnya di balik itu kayak masyarakat di dalamnya tuh sebenarnya dia sangat menerima itu gitu. Mereka udah sangat cair dan apa ya, bisa menahan itu gitu. Di satu sisi aku melihat ketenangan yang begitu dalam dari masyarakat kota. Ketenangan itu juga aku lihat dari gimana proses membungkus nasi itu sendiri. Bagaimana pedagang itu berjualan dan dia hanya ikhlas berjualan, dia hanya mau bertahan hidup di Jakarta. Dan itu sangat relate dengan apa yang aku rasakan saat ini dan gimana membungkus nasi, dan cara membungkus nasi itu bagi aku sangat gampang gitu, dibungkus, cepat, terus praktis, kita tinggal makan gitu. Dari sekedar aku mau berbagi memori aku, mencoba buat memperlihatkan situasi kota yang dalam sudut pandang aku gitu. Bagaimana Jakarta itu sangat sebenarnya chaos, tetapi chaosnya itu sangat harmoni gitu. Sebenarnya orang-orang di dalamnya dan masyarakat di dalamnya sangat begitu ikhlas dan dia sangat simple, sederhana gitu. Dan perasaan-perasaan seperti itu yang mau aku sampaikan di karya ini. Halo, saya Ella Mutiara, saya seorang koreografer dan penari, asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Saya punya pertanyaan tentang kenapa pinggul atau panggul itu eksis di dalam genre tari kerakyatan Sunda. Nah, dari situ yang membuat saya mempelajari apa yang sebenarnya sedang terjadi, baik itu di kesenian Sunda, khususnya genre kerakyatan. Saya melihat bahwa pinggul itu berasal dari ritus kesuburan. Kemudian di eranya kolonialisme datang ke Indonesia, part di mana ritus kesuburan itu kan terdiri dari beberapa ritual. Ada part di mana perempuan dan laki-laki menari bersama. Bagian itu ketika kolonialisme datang dijadikan sebagai kesenian ronggeng di eranya. Kemudian ketika kolonialisme pergi dari Indonesia, dia berubah nama menjadi ketuk tiluk dan berubah lagi menjadi bajidoran. Meski secara ritus kesuburan bentuknya sudah tidak ada saat ini, tapi kita masih melihat bahwa pinggul sebagai sebuah prinsip, baik itu gerak atau makna, dia masih bisa ditemukan di kesenian-kesenian yang sekarang ada di Jawa Barat. Saya rasa bahwa pinggul adaptif pada perubahan dan situasi zaman, bahkan dimanapun ia berada. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana melihat pinggul tidak hanya sebagai bentuk fisik, tetapi juga ada makna, ada fungsi, dan juga bagaimana zaman melihat itu gitu. Apalagi pinggul di dalam ranah tubuh perempuan adalah dia seperti semestanya perempuan. Bagaimana dia menjadi kendaraan, tempat untuk sumber kehidupan seperti misalnya rahim. Lalu juga kalau kita melihat di dalam tubuh laki-laki, bagaimana panggul itu juga sebagai tempat untuk memproduksi sel sperma. Dan kita melihat kenapa ritus kesuburan itu selalu dikaitkan dengan pinggul ataupun panggul, ya karena dia menyimpan hal-hal yang sangat besar
besar dan itu adalah pusat kehidupan bagi kita. Dan aku ingin menyampaikan bahwa pinggul tidak selalu dan tidak harus dipandang sebagai sebuah gerak, tetapi pinggul jauh lebih dekat dengan kehidupan kita gitu. Kita duduk, kita membutuhkan panggul. Pasirnya nempel di bibir, tapi seru. Halo, aku Isfara Dewati. I'm coming all the way from Jakarta. Sebenarnya inspirasinya dari bagaimana aku melakukan hormonal replacement therapy sejak tahun lalu dan juga aku terlibat dengan komunitas transpuan di akar rumput terutama. Lalu aku mencoba untuk mengkorelasikan pengalaman terapi pergantian hormon ini dengan fusi nuklir. Sebenarnya aku pengen memberikan pengaruh baik tentang bagaimana tubuh transgender itu juga bisa memproduksi pengetahuan dan bisa lebih berkorelasi atau beresonansi dengan isu-isu yang lain, tidak hanya isu komunitas transgender perempuan saja, tetapi juga ke publik yang lebih luas, dan bagaimana karya ini berusaha untuk mendobrak batasan-batasan tentang gender dan juga politik dan lain-lain gitu. Ya, ini sebenarnya kayak momen yang nggak sengaja gitu, mengeksplorasi tentang liquid modernity dan juga liquid materiality yang aku coba eskavasi di dalam tubuh gitu, dari hormones dan juga darah dan lain-lain gitu. Jadi aku berharap liquid ranah ini bisa lebih flowing dan juga mencari jalan-jalan atau mencari strategi yang lebih lebih inklusif somehow, atau mungkin bisa lebih mendobrak batasan-batasan tertentu terkait apapun itu. Tadi habis ikut masterclass sama Pak Cepitos. Senang sekali rasanya dapat pengalaman ketubuhan baru. Dari mengenal dari tubuh kita, kemudian pemanasan. We get a taste of different choreographer and different their techniques and also their culture. And today we had a masterclass, yeah? Masterclass kayak gini menarik untuk dibongkar karena ini bagian dari dapur sebuah proses. Untuk mereka, teman-teman yang terlibat itu juga tahu dapur dia sendiri itu seperti apa, untuk nantinya ini dijadikan bahan semacam gas energi untuk mereka melakukan proses-prosesnya kembali kayak gitu. Semoga untuk kedepannya dunia tari akan semakin spektakuler lagi. Kalau dari aku sih, harapan aku lebih banyak orang berantusias buat menormalisasikan kalau nari itu mempunyai kreativitasnya sendiri. Makin up terus, khususnya kita di Indonesia ya, makin banyak dilihat kawan-kawan yang di mancanegara. Semoga IDF tahun depan bisa memberikan ruang untuk yang lebih luas bagi kaum-kaum tari. Semoga seni kontemporer di Indonesia terus banyak peminatnya dan banyak audiensnya, karena karya kontemporer yang bisa juga merepresentasikan Indonesia dengan budaya yang kaya di kancah internasional. Seneng banget akhirnya IDF 2024 udah selesai. Banyak banget yang nonton semua pertunjukan di IDF. Thank you so much udah datang. Seneng banget sudah selesai, semuanya lancar. Akhirnya kelar. Senang banget pastinya karena pertunjukannya berjalan lancar, terus antusiasme dari publiknya juga besar, dan semoga di IDF berikut-berikutnya juga mengalami proses yang seperti ini atau bahkan lebih lagi. Penontonnya juga makin rame, makin excited sama acara-acaranya IDF, dan pastinya juga panitianya punya energi yang bisa full sampai nanti closing. Semoga IDF bisa terus menjadi wadah yang relevan untuk itu. Terima kasih, thank you, and see you at IDF 2026.
Yeah.